punya anak tidak berarti bahwa Allah punya istri. Itu kan konsep dunia, konsep manusia fana. Manusia kalau nggak menikah nggak punya anak, itu konsep dunia. Di sorga konsepnya tidak seperti itu, ya. Bahwa di dalam Bapa, ya, Allah itu panggilan yang dalam bahasa asli itu Elohim. El itu maha kuasa, Him itu jamak. Yang maha kuasa itu bukan tunggal satu biji, bukan tunggal, ya. Kata ketuhanan yang maha esa konsepnya tergantung mau konsep Kristen atau konsep agama lain. Kalau konsep Kristen, esa, his, itu artinya kesatuan, bukan satu tunggal, tapi kesatuan, ya, kesatuan. Kesatuan antara siapa? Yaitu tadi Allah yang dipanggil Bapa. Di dalam Allah ada firman-Nya. Masih ingat kemarin minggu ya? Di dalam Allah ada rohnya. Firman-Nya yang keluar dari Allah itu disebut anak, Yesus Kristus menjadi manusia. Rohnya, roh Allah keluar dari Allah disebut roh Allah atau roh kudus. Dari satu asal yaitu Bapa. Ya, kita ulangi lagi ya, sedikit ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Allah itu satu, tapi di dalam diri Allah ada firman-Nya dan rohnya. Saudara itu satu. Bapak Yunus itu satu. Di dalam Bapak Yunus ada pikiran, ada jiwa, gitu kan? Ada perasaan, ngerti ya? Coba Bapak Yunus pikirannya dicopot, jangan lulu. Rohnya dicopot, patung jadinya, mayit. Orang meninggal itu tubuhnya, rohnya keluar dari tubuh, gitu kan? Jadi mati dia. Kalau rohnya ada, baru manusia jadi hidup. Waktu Adam diciptakan, Allah mengembuskan nafas hidup yang disebut dengan roh manusia atau jiwa manusia. Ketika manusia meninggal, rohnya diambil, tubuhnya mati, ngerti gak? Nah sama, Allah tanpa roh tidak bisa hidup. Roh Allah itu yang kita kenal dengan roh kudus, roh suci, roh kebenaran. Firman yang keluar dari Allah itu pikiran, perkataan, hikmat atau kecerdasan Allah yang keluar. Saya punya pikiran, ya. Pikiran saya tuangkan dalam tulisan menjadi sebuah buku. Buku itu tulisan saya, suara saya, hasil karya pikiran saya. Apakah pikiran saya keluar walaupun sudah jadi buku? Masih punya pikiran nggak? Masih. Sama seperti Allah, firman-Nya keluar menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus itu ilahi, sealah dengan Bapa. Sama-sama ilahi, karena kan keluar dari Bapa. Jadi kita lihat tadi. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, siapa dia sebenarnya, siapa Yesus sebenarnya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Jadi Allah sebutannya Bapa. Bapa itu artinya sumber segala yang ada. Segala sesuatu bersumber dari Allah. Karena Allah itu sumbernya, maka disebut Bapa. Bapa itu sumber, asal usul. Asal usul segala sesuatu alam semesta ini dari Allah, maka sebutannya Bapa. Oke? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ini Yesus adalah anak Allah waktu di bumi. Kalau seseorang mengenal Allah, tidak boleh membenci Yesus. Kenapa? Karena Yesus anaknya, datang dari Allah, keluar dari Allah. Membenci Yesus sama dengan membenci Allah Bapa, membenci pemilik jagat raya. Mengerikan orang membenci Yesus, apalagi mengenai orang Kristen, membakar gereja. Itu berurusan dengan pencipta. Hati-hati, jangan main-main. Orang Kristen di apa-apa itu diam saja, gak membalas. Pembalasan haknya Tuhan soalnya. Ngerti ya? Yesus itu bukan sosok manusia seperti kita yang lahir dari bapak ibu hasil perkawinan, bukan.
Ini ayatnya jelas banget loh dari kata Tuhan Yesus sendiri ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kamu tidak boleh membenci aku, apalagi membunuh. Dan akhirnya memang Yesus dibunuh oleh orang-orang yang menolaknya. Hati-hati loh, membunuh Yesus itu berbahaya. Anda tahu nggak? Orang Yahudi ketika mereka membunuh Yesus, bangsa itu dibubarkan oleh Allah. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan, Bait Suci diruntuhkan, agama Yahudi dibubarkan, dan tidak pernah terwujud lagi sampai hari ini. Karena membenci Yesus. Saya kasih tahu ya, jangan sampai ada seorang pun membenci Yesus. Termasuk kelakuan kita, jangan sampai membuat orang lain yang tidak pernah mengenal Yesus jadi membenci gara-gara kelakuan kita. Orang Kristen harus menampilkan kebenaran Allah supaya orang yang tidak kenal Yesus menjadi mengasihi Yesus, tidak membenci. Walau mereka tidak Kristen, tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak menjadi antikris, membenci Yesus gara-gara kelakuan kita. Diperhatikan baik-baik ini. Kalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Sebab ini alasannya. Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kalau ada yang menuduh Yesus itu manusia biasa, itu fitnah. Ini ayatnya. Seluruh Injil Yohanes itu menjelaskan siapa Yesus yang ilahi, yang dari Allah, keturunan Allah, atau dari Allah, atau sosok Allah yang nampak, yang kelihatan. Kalau Allah Bapa nggak kelihatan, masih ingat kemarin ya. Tapi Allah Anak kelihatan. Jadi siapa membenci Yesus sama dengan membenci Allah, dan itu berbahaya. Sejak saya mengenal Kristus, aduh, saya mengikut Yesus, tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Amin. Karena Dia yang membuat nasib kita kekal di kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Jikalau Allah adalah Bapakmu, Allah adalah sumber hidupmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar. Exerhomai, yang artinya lahir. Dalam bahasa aslinya keluar itu exerhomai, lahir. Istilah yang lahir sebutannya selalu anak. Istilah lahir sebutan bagi yang lahir apa sebutannya? Anak. Keluar dari Allah. Memang prosesnya roh anak Allah dimasukkan ke dalam rahim perawan Maria, bukan ibu, perawan. Perawan itu mustahil hamil. Perawan belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Maria itu, Maryam kata orang Muslim, ya, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Allah mengizinkan sang perawan mengandung roh dari anak Allah di dalam rahimnya, menjadi manusia. Itu prosesnya yang kita kenal dalam peristiwa Natal itu loh. Yusuf tidak pernah menyentuh Maria, masih bertunangan. Nah, orang-orang Yahudi, kalau orang bertunangan tidak boleh bersentuhan. Kalau Anda pacaran jangan bersentuhan, apalagi tidur bersama. Dosa, tahu. Maria menjaga kesucian, Yusuf menjaga kesucian. Sampai Yesus lahir, sampai matinya Maria tetap perawan. Tidak pernah Yusuf berani meniduri Maria. Jadi disebutnya Bunda Perawan Maria. Orang Katolik sangat menghargai Bunda Maria, ya. Orang gereja Ortodoks sangat menghargai Bunda Maria. Orang Kristen tidak mengerti kalau Bunda Maria sampai matinya tetap perawan. Untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah, bukan keturunan manusia. Coba kita lihat ya. Oke, kita selesaikan dulu. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari. Jelas ya. Datang dari Allah. Yesus bukan manusia biasa seperti kita. Walau memang dia jadi manusia lewat proses kelahiran, tapi kelahirannya ajaib. Melalui apa? Perawan. Ajaib kan? Kalau Ibu Sarah hamil karena punya suami, itu bukan ajaib. Itu memang begitu. Tapi kalau Maria hamil, masih gadis, masih virgin, masih perawan, tidak pernah disentuh laki-laki, itu ajaib. Satu-satunya di dunia perawan yang melahirkan manusia, yaitu Maria itu. Supaya membuktikan kepada dunia, Yesus sama sekali bukan keturunan manusia. Itu membuktikan kepada dunia. Jelas.
Jadi kalau ada yang menuduh Yesus manusia biasa, nabi biasa, itu fitnah. Itu tidak benar. Memang ada kelompok tertentu di dunia ini ingin memberangus, ingin menghentikan kekristenan, sama dengan ingin menolak Allah pencipta langit bumi ini. Hati-hati. Dan itu ditunggangi oleh setan pasti. Oleh setan. Siapapun yang membenci Yesus itu ditunggangi setan. Ya. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi memang Yesus utusan Bapa, tapi utusan dari sorga, bukan utusan seperti nabi-nabi yang lain dari dunia ini, seperti Abraham, Ibrahim, Musa, itu dari dunia. Yesus itu anak Allah, keluar dari Allah, diutus Bapa ke dalam dunia menjadi manusia, agar dalam keadaan sebagai manusia dia mencontohkan teladan hidup. Begini loh caranya hidup sebagai manusia yang benar di hadapan Allah, seperti saya, kata Yesus. Kalau kamu hidup seperti saya, kamu akan selamat. Kamu akan berpindah ke surga. Kamu hidup hanya 70 tahun di bumi ini. Kalau hidupmu nggak benar, nggak mengenal Allah yang benar, binasa. Ini mengerikan. Jadi hidup 70 tahun cuma pencarian tentang Allah. Pencarian. Menemukan Allah yang benar. Anda gagal menemukan Allah, Anda binasa. Mengerikan. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya bagaimana orang mengerikan di neraka. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat membuktikan keperawanan Maria ya. Injil Matius pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama. Proses kelahiran Yesus supaya Anda mengenal. Ayat 18 pasal 1. Ayat 18 pasal 1 Injil Matius. Kelahiran Kristus adalah seperti berikut, dijelaskan di sini, ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan. Nah, konsep tunangan orang Yahudi, agama Yahudi itu adalah mereka benar-benar belum pernah bersentuhan, masih perawan ya, dengan Yusuf. Ternyata pada waktu tunangan belum menikah, belum sah menjadi suami istri, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, rohnya Bapa, roh Allah yang keluar dari Allah itu membuat Maria bisa mengandung. Allah tetap di surga, rohnya yang turun. Oke, ngerti ya? Mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai. Nah ini kan jelas. Jadi tidak boleh ada fitnah. Yesus benar-benar manusia suci di dunia ini. Dari lahirnya dia suci. Ya, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Istilah tunangan bagi orang Yahudi sudah termasuk keluarga, tapi belum tidur bersama. Tunangan sudah termasuk disebut keluarga, sehingga boleh diceraikan. Perceraian tunangan bukan perceraian kawin loh ya. Kalau tunangan masih boleh, tapi kalau pernikahan tidak boleh. Perhatikan ya. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tunangannya itu memutuskan pertunangannya maksudnya. Karena melihat Maria perutnya besar, mengandungnya bukan dari selingkuh, mengandungnya dari Roh Kudus. Jelas loh ayat yang ke-18 tadi. Ayat 20. Tetapi ketika Yusuf maksudnya, tunangan laki-laki, mempertimbangkan maksud itu, berpikir-pikir bagaimana ya supaya Maria tidak malu kalau seputus. Sebab bagi orang Yahudi ketahuan hamil di luar nikah, hukumannya, hukum syariahnya agama Yahudi adalah dirajam batu. Itu hukum agama Yahudi. Nah, untuk menjaga supaya Maria tidak terbunuh, dia juga tidak malu, dia mulai berpikir Yusuf gimana ya mempertimbangkan maksud itu. Kemudian ketika dia mikir, mempertimbangkan untuk menceraikan, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, apa katanya? Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari las. Jadi tidak ada unsur manusia yang bekerja di sana. Maria benar-benar perawan, dan roh Allah yang keluar dari Allah membuat Maria bisa mengandung. Roh Allah di sorga, rohnya bisa kemana-mana.
keluar dari Allah tapi tidak terputus. Flow out, nanti kita baca ayatnya. Dia keluar. Kalau sang anak tadi keluar exerhomai. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, apa? Exporeomai, mengalir seperti air dari mata air ke sungai sampai ke laut, mengalir. Pernah putus nggak mata air mengalir? Yang pernah mandi di Bulu, itu baik mata air pernah kering nggak? Nggak pernah kering, nggak pernah habis. Walaupun mengalir terus ya, sama. Roh Kudus itu keluar dari Allah mengalir, exporeomai, mengalir tanpa putus. Kalau Yesus keluar dari Bapa, putus karena menjadi manusia terpisah. Ngerti nggak maksudnya? Oke, perhatikan ya. Jadi Maria benar-benar mengandung dari Roh Kudus, bukan dari selingkuh. Jadi kalau ada yang menuduh Maria selingkuh, Yesus itu manusia anak haram, anak selingkuhan, itu fitnah. Dengar saya, itu fitnah. Oke. Ayat 21. Ia akan melahirkan, Maria akan melahirkan anak laki-laki, ini kata malaikat. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus satu-satunya manusia yang bisa menebus manusia dari dosa. Dengan dia mati di kayu salib menanggung dosa dunia. Dosa hukumannya mati. Tapi Yesus yang menanggung. Gak ada orang yang bisa selamat masuk kerajaan surga tanpa Yesus. Tidak bisa. Ayat 22. Ya, kita baca agak panjang ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Anak darah itu perawan, virgin. Anak darah, virgin akan mengandung. Ini kata-kata malaikat mengutip dari ramalan para nabi zaman sebelum Yesus lahir. Anda kalau mendengar kata nabi, pikiran Anda adalah nabi-nabi yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Ya, belum ada nabi yang tahun abad ke-7 datang, belum ada. Ya, oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah akan tinggal bersama manusia dalam rupa manusia itu loh. Yesus maksudnya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Niat untuk menceraikan Maria batal karena malaikat datang dalam mimpi memberitahu apa? Jangan kamu putuskan perceraian, ambil dia sebagai istrimu. Ya, sebab anak yang dalam kandungannya bukan perselingkuhan, tapi roh Allah yang taruh roh anaknya di dalam rahim perawan Maria itu. Nah, ketika Yusuf bangun, dia setuju mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak, ini perhatikan, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia tidak bersetubuh, tidak ada. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu anak haram, itu fitnah. Itu memang sengaja ingin menjatuhkan kekristenan. Makanya belajar kebenaran yang benar, cerdas, pintar, sehingga orang ngomong apa aja kita bisa membela. Oke? Orang mau menjelekkan kekristenan, kita bisa menjawab dengan memperagakan hidup yang benar tentunya. Yang pertama, yang kedua dengan kata-kata yang bisa kita pahami. Oke? Ayat yang benar kan? Selesai ya? Oke. Ya, jadi itu proses anak Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Prosesnya seperti itu. Memang lewat proses kelahiran, tetapi kelahiran melalui perawan. Jelas dari lahir Yesus berkeadaan bersih. Tidak ada benih dosa. Sedangkan semua manusia berdosa. Oke. Itu Allah anak keluar dari Bapa. Prosesnya seperti itu. Sekarang Roh Kudus keluar dari Allah. Mari kita lihat, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 25. Ini proses anak keluar dari Bapa. Jadi sumbernya siapa? Bapa. Yang kita panggil Allah atau Bapa itu satu, tapi di dalamnya ada firman dan rohnya. Sorry, 15 kali, 15:25 coba. 15:25. Roh Kudus keluar, roh kebenaran keluar dari Bapa. Oh boleh, 15:26 ya, betul ya? 15:26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bapa itu Allah tadi. Roh Kudus atau roh kebenaran sama ya. Tadi kan sudah bilang dari awal. Roh Kudus, roh Allah, roh kebenaran itu sama. Roh kebenaran disebut karena dia mengajarkan atau mendidik kita mengarahkan ke dalam kebenaran. Roh Kudus karena dia roh suci. Kudus itu suci. Roh Allah karena dia memang roh dari Allah. Ngerti ya? Jadi Anda jangan bingung kalau di Alkitab membaca ada roh Allah, ada roh kudus, ada roh kebenaran. Itu pribadi yang sama, sebutannya yang beda. Kalau saya kan satu orang, sebutannya beda. Pak Guru, Pak Pendeta, Pak Slamet, betul kan? Tapi satu orang. Saya guru SMP Negeri Songgon, saya pendeta. Panggilannya banyak kan saya? Sama, roh kudus dan roh Allah, roh kebenaran. Betul? Oke. Paham ya itu ya. Jadi Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Berarti di dalam diri Bapa ada firman dan rohnya. Sama di dalam diri saya ada pikiran, ada jiwa. Ngerti ya? Ada roh. Nangkap ya? Allah yang benar itu seperti itu. Nah, oke sekarang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah itu satu saja ya. Satu Allah saja. Yaitu siapa? Nah, jadi Alkitab Perjanjian Baru kalau Anda menemukan kata Allah, itu selalu yang dimaksud adalah Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus anaknya. Oke? Sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya, dari Bapa apa? Berasal segala sesuatu. Kalau begitu Allah adalah sumbernya. Bapa artinya sumber atau asal usul. Jelas di situ. Berasal segala sesuatu. Jagat raya, saudara ada sumbernya dari Bapa, dari Allah. Oke? Dan yang untuk dia kita hidup. Saudara dan saya ada, ini hidup hanya untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Hidupmu hanya untuk Allah. Apa yang Anda kerjakan untuk menyenangkan Allah, menyukakan Allah, atau hidup sesuai kehendak Allah. Seperti Yesus, waktu di bumi hidup sebagai manusia, hidupnya selalu sesuai kehendak Allah. Nah kita ini kalau hidup di bumi ini, hidupnya sesuai apa? Kehendak sendiri. Mau kawin suka-suka sendiri. Siapa yang dicintai, yang disukai, bagaimanapun kelakuannya saya nikahi, itu suka-suka sendiri. Mau ngomong suka-suka sendiri, mau kotor, mau jahat, mau jelek, yang penting saya ngomong. Itu suka-suka sendiri. Kita ngomong pun harus diatur. Ini saya ngomong ini benar atau tidak ya? Allah disenangkan enggak ya? Bapak disukakan enggak ya? Bapak tersinggung enggak ya perasaannya? Jaga perasaan Bapak. Allah itu Allah yang hidup, punya perasaan. Ngomong pun harus hati-hati. Jangan salah. Saya kalau ngomong melukai perasaan orang enggak ya? Jaga. Saya pun terus belajar, saya pun belum sempurna. Terus belajar. Berperilaku menyakiti orang lain enggak ya? Menyakiti Allah enggak ya? Jaga. Karena kita hidup untuk dia, ya betul. Ya, dan yang untuk dia kita hidup untuk dia, untuk Allah, bukan untuk dirimu sendiri. Perhatikan. Dan yang kedua perhatikan. Dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang oleh Yesus segala sesuatu telah jadi Yesus itu pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus itu firman yang menjadi manusia, yang keluar dari Allah tadi. Firman yang di dalam Allah keluar, lalu menciptakan jagat raya. Sebelum jadi manusia, dia menciptakan jagat raya. Ayat ini jelas. Maka sebutannya Tuhan. Tuhan itu bukan nama, gelar. Tuhan yang berkuasa. Tahu Tuhan ya? Tuhan, majikan. Artinya pemilik, penguasa. Nah, Yesus disebut Tuhan, majikan, pemilik jagat raya, mewakili Allah, mewakili Bapa. Jelas ayatnya itu ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan
Yang karena Yesus kita hidup. Saudara dan saya hidup karena Yesus. Orang lain pun hidup yang tidak mengenal itu karena Yesus. Hanya mereka tidak kenal saja. Yang memang penciptanya Yesus kok. Ngerti nggak yang saya katakan? Mereka itu nggak sadar mereka hidup karena Yesus. Yang pencipta dunia jagat raya ya cuma satu, yaitu Yesus anak Allah itu. Nggak ada yang lain. Kalau mereka mengakui ada Allah lain selain Yesus, ya itu kan konsep mereka. Suka-suka mereka. Ngerti ya? Nggak mungkin di jagat raya Allah ada 5, ada 3, ada 10. Nggak mungkin. Pasti cuma satu. Ya ini. Allah Bapa yang di dalamnya ada firman dan rohnya. Jadi membenci Yesus, menolak Yesus sama dengan menolak sang pencipta atau sang Bapa. Kita hidup karena Yesus. Karena dia yang menciptakan kita. Ini konsep yang benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jelas ya. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Yang kita kenal dalam kekristenan adalah Allah Tritunggal. Bukan Allahnya 3 loh. Tadi sudah jelaskan kan? Bukan Allahnya 3. Allah satu, ya. Satu Allah saja. Tapi di dalam diri Allah ada firman dan rohnya. Makanya kata Allah dalam terjemahan bahasa asli itu Elohim. El itu yang maha kuasa, Him itu jamak. Jamaknya di mana? Jamak itu artinya lebih dari satu. Karena di dalam Bapa ada firman dan rohnya. Lebih dari satu kan? Tapi satu Allah sebenarnya. Satu, tapi di dalamnya ada firman dan rohnya. Sama seperti saudara itu satu, tapi dalam diri saudara ada pikiran dan roh. Ada jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, itu jiwa. Ada roh. Roh Anda dicabut, Anda mati, kan begitu ya? Mati ya, nangkep ya? Patung tuh nggak ada rohnya, makanya mati. Saudara ada rohnya. Anda satu, Yosua itu cuma satu, tapi dalam Yosua ada jiwa dan roh. Jiwanya dicabut, nggak bisa mikir. Kalau Yolo kayak Franky. Tahu Franky? Tahu Franky nggak? Rohnya dicabut, mati, meninggal. Seperti papa kita. Ngerti ya? Oke. Nangkep nggak? Sampai di sini kalau nggak nangkep saya akan selesai. Nangkep nggak? Ya, Allah yang benar seperti itu. Alkitab menjelaskan dengan gamblang, dengan terus terang, dengan cerdas sekali. Kalau Anda dijelaskan seperti ini sampai nggak paham, nggak ngerti kan? Tapi tunggu ya, memang belajar tidak cukup sekali. Anda setia harus belajar terus menerus sampai punya pemahaman. Kalau kita punya pemahaman yang utuh yang lengkap, baru kita bisa berubah jadi benar. Tidak ada orang jahat berubah jadi baik. Salam sekejap tidak ada. Butuh proses. Nggak ada orang berdosa berubah jadi rohani banget, nggak bisa. Proses. Prosesnya apa? Belajar, nggak belajar nggak bisa berubah. Nggak ada orang berubah tanpa belajar, nggak ada. Nggak ada. Belajar sampai punya pemahaman yang lengkap baru bisa berubah. Sebab yang dirubah harus apa? Pola pikir dulu dirubah, baru kalau pola pikir dirubah, kelakuan bisa berubah. Kok di sini nggak ada konsep bagaimana berubah? Nanti ya, contoh. Sarah membuka ban mobil pakai tang, walaupun bisa, tapi setengah mati. Konsepnya salah. Yang benar harus pakai apa? Kunci pas, kunci roda, baru tepat. Nah banyak orang hidupnya nggak tepat. Ngerti ya? Oke. Sudah ya, ini Allah yang benar seperti ini. Jelas banget ayatnya loh. Jelas banget. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, itu Yesus. Yesus disebut Tuhan, penguasa, mewakili Bapa. Karena Allah nggak kelihatan, yang kelihatan namanya. Ya, Tuhan itu bukan nama, gelar. Tuhan, pemilik jagat raya, sebutannya Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia memang pakai H. Dalam bahasa Inggris enggak, Lord, Tuhan. Indonesia untuk membedakan antara Tuhan dunia dengan Tuhan yang ilahi ditambahi H, Tuhan. Nanti maksudnya. Di dalam bahasa Indonesia, di Malaysia, di Indonesia kan pakai bahasa Melayu. Untuk membedakan Tuhan yang dunia dengan Tuhan yang ilahi dibedakan dengan huruf H, Tuhan. Tapi artinya sama, Tuhan, pemilik, penguasa. Tanto punya bos, itu kan tuannya Tanto. Itu pemilik bukan? Pemilik usaha ya? Nah, Tuhan. Kalau Yesus, Tuhan atas jagat raya, pemilik jagat raya. Begitu. Ini Allah yang benar tuh seperti ini.
Dia yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau ada yang menuduh Yesus itu adalah manusia biasa, itu fitnah. Itu fitnah. Oke, sekarang saya akan lanjut ke khotbah saya sekarang. Karena udah tahu ya, saya hanya mengulang sedikit tentang Allah yang benar ini. Kemudian, mari kita lihat kondisi kita. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat yang ke-23. Ini inti khotbah saya. Setelah Anda punya konsep yang benar tentang Allah itu siapa, nah sekarang kita lihat kondisi kita. Karena semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Semua orang berkelakuan menyimpang, berdosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, perhatikan ini. Kondisi saudara dan saya berdosa. Dosa dalam bahasa asli Alkitab hamartia, menyimpang. Harusnya kita kalau nembak itu tepat sasaran, tapi menyimpang keluar sasaran. Hidup manusia itu selalu menyimpang dari kehendak Allah, tidak sesuai kehendak Allah, itu maksudnya. Itu namanya dosa. Hidupnya tidak tepat atau meleset. Semua sudah berdosa, meleset, tidak sesuai kehendak Allah. Saya akan sambung dulu sebentar. Roma 6 ayat 23. Akibat dari orang berdosa apa? Roma pasal 6 ayat 23. Ini ngeri loh Bapak Ibu, ya. Sebab upah dosa ialah, nah, semua orang yang berdosa pasti harus meluncur ke neraka. Harus maut. Tapi ada jalan keluar. Tetapi karunia Allah, pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus anak Allah menjadi jalan keselamatan buat kita. Jadi tanpa Yesus nggak ada orang selamat, tetap kondisi berdosa, apapun agamanya. Oke, kembali ke pasal 3 ayat 23. Perhatikan. Roma 3, 23. Perhatikan ya. Semua orang telah berdosa. Anda ngerti nggak semua orang? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, kata semua orang yang pertama mewakili kelompok agama, namanya agama Yahudi. Karena agama ini sudah muncul 1500 tahun sebelum Yesus ada di dunia. Sejak zaman Musa itu namanya agama Israel kuno. Kemudian berkembang menjadi agama Yahudi di Israel. Ya. Nah, kelompok agama ini termasuk kelompok orang berdosa. Karena mereka hanya hidup menuruti ritual keagamaan saja. Tapi perilaku mereka jahat. Orang beragama tetap jahat, ya berdosa juga. Iya, walaupun dia pinter beragama seperti orang Yahudi. Lihat, orang-orang Yahudi itu membenci Yesus dan membunuh Yesus, itu orang berdosa. Membenci orang itu dosa, apalagi membunuh. Jadi yang dimaksud, karena semua orang berdosa, yang pertama itu orang Yahudi, orang beragama. Itu orang berdosa. Lalu kemudian yang kedua orang kafir, non-Yahudi disebut kafir. Jadi yang disebut kafir oleh Alkitab kita itu orang non-Yahudi, orang yang tidak beragama seperti agama Yahudi, disebut kafir atau tidak bertuhan, tidak mengenal Allah seperti orang Yahudi mengenal Allah. Karena Allah pertama menyatakan diri kepada manusia itu kepada orang Israel, orang Yahudi. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Kepada Musa pertama, kepada Abraham nenek moyangnya, kemudian Musa berikutnya. Itu orang-orang Israel semua. Abraham nenek moyang Israel, Musa orang Israel. Jadi Allah dikenal oleh orang Israel di seluruh jagat raya. Yang pertama mengenal Allah itu orang Israel melalui Musa. Jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi disebut orang beragama. Tapi karena kelakuan mereka hanya ritual keagamaan saja, perilaku mereka jahat, tetap disebut orang berdosa. Yang kedua, orang kafir, orang non-Yahudi di luar Israel itu semuanya orang berdosa. Karena kelakuan mereka, walaupun mereka punya agama masing-masing, tetap perilaku mereka berdosa, jahat. Oke? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Loh, berarti dulu manusia mulia dong? Karena ada yang hilang soalnya. Dulu manusia waktu diciptakan itu mulia, tapi karena berdosa jadi hilang kemuliaannya. Apa mulianya manusia? Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Mari kita lihat. Apa sih mulianya manusia? Hebat sekali loh manusia itu dicipta sebelum berdosa.
Berfirmanlah Allah, ini sebelum banyak manusia ada, sebelum manusia ada, ini awal rencana Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Lihat ada kata kita di situ. Kita berarti tunggal atau jamak? Yang pernah sekolah harus tahu arti kata jamak dan tunggal, plural dan singular. Jamak, kita jamak ya. Kalau saya tunggal. Baiklah kita menjadikan manusia. Ingat kata kita tadi, ada Bapa, ada Sang Firman, ada Roh Kudus, mungkin juga ada para malaikat, ya, makhluk-makhluk surgawi, karena diciptakan lebih dulu daripada manusia. Oke? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu sosok Allah, sosok ilahi, yang suci, yang agung perilakunya. Jadi manusia dirancang oleh Allah, didesain supaya menjadi manusia yang mulia, yang agung, serupa Allah. Tidak seperti ini. Ini sudah kayak bajingan semuanya, orang berdosa semua. Dulu manusia dicipta itu sekualitas Allah, serupa Allah, sekualitas Allah suci, manusia suci. Tapi manusia belum mencapai kesempurnaan seperti Allah, jatuh dalam dosa. Tapi awalnya manusia mulia. Itulah yang disebut dengan kata Roma tadi, kehilangan kemuliaan. Dulu manusia mulia sekali, serupa, sekualitas Allah, segambar serupa dengan Allah. Kalau Allah tidak bisa mati, manusia tidak bisa mati dulu tuh. Ngerti gak? Manusia kekal seperti Allah, manusia benar seperti Allah, tapi belum mencapai itu, berdosa. Adam jatuh dalam dosa. Ya kita tahu ceritanya itu kan. Nah sehingga manusia sampai hari ini semuanya orang berdosa. Oke, lanjut ke kitab Roma pasal 3 ayat 23 tadi, ya. Karena semua orang telah berdosa, baik orang yang beragama Yahudi waktu itu maupun orang-orang di luar agama Yahudi, semua manusia itu telah sudah ya berbuat dosa. Kata berbuat berarti perilaku, berkelakuan yang menyimpang, yang tidak benar, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, kata semua orang tadi saya sudah jelaskan, mewakili agama Yahudi yang melakukan Taurat, hukum Taurat, dan orang-orang kafir atau non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Kata berbuat dosa tadi menyimpang perilakunya, tidak sesuai kehendak Allah, sehingga manusia jadi tidak mengerti kehendak Allah. Mari kita lihat Roma 12 ayat 2, kita lihat ya. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Manusia sudah tidak lagi mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah ada berapa di situ? Ada 3. Yang baik, berperilaku yang menyenangkan, berkenan kepada Allah, berperilaku sempurna. Tidak ada lagi sudah. Sudah serupa dunia, semua berdosa. Satu-satunya manusia di dunia yang mencapai kesempurnaan cuma Yesus. Yesuslah manusia yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Makanya orang Kristen harus mengikuti Yesus yang menemukan kemuliaan yang hilang itu. Oke? Manusia sudah berdosa, tidak lagi bisa berbuat baik. Ya tentunya semua orang yang tidak mengenal Yesus pun banyak berbuat baik, agama apapun berbuat baik. Tapi berbuat baik menurut siapa? Siapa yang menilai dia baik? Manusia menilai baik hanya menurut pandangannya sendiri. Contohnya, mau membantu orang, memberi sembako kepada orang susah. Memberi sembako kepada orang susah itu baik gak? Baik. Tapi kemudian difoto, diviralkan di medsos, lalu orang mengelak. Di pandangan Allah tidak baik, kenapa? Pamer. Perbuatan baik menurut Yesus harus tersembunyi, tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi kalau orang udah memberi lalu pamer, sudah, itu nggak dipandang baik. Walau baik menurut pandangannya, di pandangan Allah nggak baik. Manusia sudah nggak bisa berbuat baik, nggak bisa. Baik menurut pandangan sendiri, bukan pandangan Allah. Yang menilai kita baik itu Allah, bukan kita sendiri. Oke? Manusia berdosa sudah tidak bisa berbuat baik, tidak bisa hidupnya berkenan, apalagi sempurna, nggak bisa sudah. Meleset semuanya.
Mari kita melihat perbuatan baik macam apa sih yang benar seharusnya. Bukan kita memberi sembako, semua agama juga bisa memberi sembako. Mari kita lihat perbuatan baik yang diajarkan oleh Alkitab. Matius pasal 19 ayat 16. Injil Matius pasal 19 ayat 16. Anda sabar ya belajar dengan saya ya. Sabar, jangan ngantuk, tahan, kuat, teguhkan hatimu, kuatkan. Kalau orang nggak biasa belajar memang membosankan. Saya ini guru, suka mengajar dan suka belajar. Saya punya perpustakaan pribadi, bukunya ratusan. Suka belajar saya. Dan saya mengajak murid-murid saya untuk cerdas. Ini di sini ada murid saya, Willy sama Michael. Michael kalau tulis aksara Jawa itu kalang kabut ya. Malah Willy bisa. Orang Ambon bisa tulis aksara Jawa. Ya, harus ngerti. Ya percuma saya jadi guru anak gak cerdas kan percuma. Itu salah satu karyanya saya taruh di ruang makan. Karya tulisan Jawa. Ya. Karya dari anak-anak SMP Songo. Perhatikan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru," jadi Yesus pada waktu itu dipanggil guru karena mengajar kebenaran. Ya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18. Perbuatan baik adalah bukan sekedar memberi sembako, tapi bermoral, berkelakuan yang benar kepada sesama. Kata orang itu kepadanya,